Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Irwita Putri dengan NIM F1C423010 dari Prodi Biologi. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas materi fisika dasar yang berkaitan dengan besaran, satuan, dan juga pengukuran. Nah, besaran adalah sesuatu yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu objek, yaitu ada besaran fisis yang mendeskripsikan secara kuantitatif dan besaran non-fisis yang mendeskripsikan secara kualitatif. Dan satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Nah, yang pertama yaitu besaran fisis. Besaran fisis yaitu mendeskripsikan secara kuantitatif sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka serta mempunyai satuan. Kita dapat melihat dari jerapah ini, kita dapat melihat ada tinggi dengan satuan meter yaitu 4,8 meter dengan massa 980 kg dan kecepatan 60 km dengan satuan turunan kilometer per jam. Yang kedua, ada besaran non-fisis. Besaran non-fisis yaitu mendeskripsikan secara kualitatif suatu yang tidak dapat diukur dengan angka dan biasanya dinyatakan dalam sifat atau karakteristiknya, yaitu lehernya yang panjang, warna berwarna coklat dengan bercak putih atau orange, dan kepala memiliki kepala kecil dengan 2 cula. Besaran dan satuan yang digunakan dalam satuan internasional ada 7. Yang pertama, panjang, yang kedua massa, yang ketiga waktu, yang keempat suhu, yang kelima kuat arus, yang keenam identitas cahaya, dan yang ketujuh jumlah zat. Dan besaran turunan adalah 7 besaran pokok yang mewakili seluruh turunan yang ada pada saat ini. Dalam menyatakan hasil pengukuran harus disertai dengan besaran objek yang diukur, nilai, dan juga satuan. Karena satuan adalah salah satu hal yang penting dalam menyertakan hasil pengukuran. Di sini besaran yang contoh besaran yaitu massa dengan objek ukur jerapah dengan nilai 180 dengan satuan kilogram. Besaran panjang objek ukur meja dengan nilai 173,5 dengan satuan centimeter. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Jika dikonversi dalam satuan sekon, berapakah kecepatan sepeda motor tersebut? Nah, jika diubah ke dalam satuan sekon, maka satuan kecepatannya menjadi m per s. Untuk itu, kita harus mengkonversikan satuan kilometer ke meter menjadi yaitu 1 kilometer menjadi 1000 meter. Konversi 1 jam ke sekon yaitu 1 jam menjadi 3600 sekon. Dengan penjelasan 36 km per jam sama dengan 36 dikali 1000 meter per 3600 sekon sama dengan 36.000 meter per 3.600 sekon menjadi 10 meter per sekon. Jadi kecepatan sepeda motor dalam satuan sekon adalah 10 m per s. Selanjutnya adalah pengukuran, yaitu proses mengukur suatu besaran dengan membandingkan dengan besaran sejenis yang dijadikan sebagai satuan. Misalnya, membandingkan massa apel dengan silinder. Berapakah silinder yang dibutuhkan agar timbangan itu seimbang? Yaitu membutuhkan 1 silinder agar timbangan seimbang, sehingga massa apel sama dengan 1 silinder. Selanjutnya, ketidakpastian pengukuran. Yang pertama, ketidakpastian skala alat, yaitu batas ketelitian pengukuran yang dibatasi oleh alat ukur. Yang kedua adalah kesalahan nol.
sebelum digunakan penunjukan alat tidak pada skala 0. Yang ketiga adalah ketidakpastian random, yang berasal dari pengaruh yang tidak dapat diprediksi atau dikontrol. Contohnya, seperti getaran landasan dan gerak acak molekul udara. Yang keempat yaitu ketidakpastian pengamatan. Kurangnya ketelitian saat melakukan kegiatan pengukuran, contohnya pembacaan skala dengan pandangan yang tidak tegak lurus atau yang pandangan yang tidak pas pada objek yang diamati. Menyatakan ketidakpastian pengukuran tunggal dinyatakan dengan setengah nilai skala terkecil atau NST. Di sini terlihat pengukuran pada pensil, yaitu bisa dilihat dengan angka pasti yaitu 4,2 cm dan dengan angka pasti itu ditambah satu angka tebakan menjadi 4,22 cm. NST dari alat ukur yaitu 1 mm menjadi 0,1 cm. Setengah dari NST alat ukur menjadi 0,5 mm atau 0,05 cm. Jadi hasil pengukuran ketidakpastian pengukuran ini yaitu 4,22 kurang lebih 0,0 cm. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.